Bab 1566. Kedatangan Blacky Jiang. Tidak membutuhkan waktu lama, 8 kepala yang mempesona terlempar keluar. Oleh karena itu, kultivator di luar berkumpul semakin banyak, dan ketika datang ke belakang, murid-murid Sekte Qiyun tidak perlu berbicara. Para kultivator ini melihat puluhan orang melayang-layang di luar barisan kabut putih formasi, dan merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Mereka melangkah maju dan menanyakannya. Seiring berjalannya waktu, di bawah tindakan murid Sekte Qiyun, selain formasi kabut putih, hampir 100 kultivator secara bertahap dikumpulkan. Ketika jumlahnya meningkat, banyak kultivator mulai meningkatkan nyali mereka. Hati Nanoren sedikit gugup. Sekarang Erik Kin tidak mengeluarkan perintah lain untuknya, yang membuatnya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dia datang lebih awal dan mendukung Sekte Qiyun terlebih dahulu, dia masih memiliki beberapa prestise di antara orang-orang. Sekarang sedikit tidak terkendali, lagi pula dengan begitu banyak orang, bahkan jika lawannya adalah fase transendensi, mereka masih bisa bertarung. Namun, tepat ketika Nanoren tidak tahu apakah akan mendukung tembakan, di atas langit, napasnya tiba-tiba bergulung. Kekosongan itu seperti dirobek oleh telapak tangan yang besar. Angin bertiup, dan Reiki mulai melonjak. Siluet berpakaian hitam, dengan ekspresi arogan, tiba-tiba terbang keluar dari mereka. Itu Blacky Jiang, salah satu dari 5 anak Sekte Iblis Besar. Masalahnya, kita baru saja akan mengambil tindakan. Mengapa orang ini ada di sini? Ketika semua orang melihat Blacky Jiang melangkah keluar, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tuan sudah datang. Di kerumunan, beberapa kultivator menunjukkan kegembiraan dan segera terbang untuk memberi hormat. Sekelompok orang berkumpul di sini, tetapi mereka tidak berani menembak kultivator di dalam kabut putih. Memalukan sekali. Blacky Jiang keluar dan menyapu kerumunan dengan ejekan kejam. Jelas, dia sudah tahu apa yang terjadi di sini melalui murid-murid yang datang lebih awal. Awalnya, dia berada sangat jauh dari sini sehingga terlambat untuk datang, tetapi untungnya ada transmisi suara, dan dia menggunakan teknik rahasia untuk merobek kekosongan. Kata-kata Blacky Jiang setara dengan mengejek kultivator yang hadir. Banyak orang tampak kesal dan menyimpan kutukan diam-diam di dalam hati mereka. Jika kita memiliki basis kultivasi yang mumpuni, apakah kita perlu berhati-hati? Seberkas cahaya akan menghilang. Blacky Jiang melintas, datang ke garis depan kabut putih, melihat cahaya menuju liga pembunuhan, menunjukkan tanda-tanda berkurang. Dia menyipitkan matanya. Apakah kamu pikir aku akan bergegas masuk ke dalam formasi kabut putih, dan kemudian jatuh ke dalam perangkapmu? Blacky Jiang bergumam pada kabut, bahkan jika kamu seorang master formasi fase transendensi dan seorang kultivator toksin, tanda ini tidak lain adalah milikku, dan kamu harus mati juga. Dengan itu, tatapan kedua mata Blacky Jiang menjadi dingin. Di luar tubuh, napas melonjak kencang seperti angin kencang dan ombak besar. Ada gemuruh antara langit dan bumi, dan semua orang yang tertiup oleh gelombang udara tidak bisa menahan diri untuk mundur. Hancurkan! Blacky Jiang berteriak dan mengangkat tangannya tiba-tiba. Di atas langit, energi hitam mengembun dan dengan cepat berubah menjadi kopling besar. Setelah itu, lengan Blacky Jiang ditekan ke bawah, dan telapak tangan besar itu tiba-tiba turun. Ketika telapak tangan pertama jatuh, formasi kabut putih bergetar, dan sejumlah besar kabut putih berguling dan melarikan diri ke sekitarnya. Dan aku tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau bukan. Karena eksitasi Reiki ini. 4 karakter merah yang ditinggalkan oleh Erik Kin sebelum meninggal, dan keempat karakter merah ini muncul kembali saat ini. Font ini sangat besar, dan semuanya ditulis dengan darah, yang membuat orang yang melihatnya tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar di dalam diri mereka.
Sombong lagi, apa kamu masih bisa bersikap sombong setelah ini? Setelah melihat ini, Blacky Jiang mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak memilih untuk berhenti, dan sekali lagi mengumpulkan cengkeramannya. Setelah telapak tangan kedua jatuh, kabut putih mulai menghilang dengan cepat, dan tanah retak. Dan keempat karakter berdarah besar itu langsung dimusnahkan oleh Blacky Jiang. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terlihat terkejut. Blacky Jiang terlalu kuat. Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk menghancurkan formasi kabut putih. Tetapi memang harus memasuki kabut putih, atau tidak bisa menemukan pusat formasi. Hanya seorang murid dengan kultivasi yang cukup seperti Blacky Jiang, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kabut putih dengan beberapa tamparan saja. Boom! Dan saat Blacky Jiang memadatkan kopling ketiganya, formasi kabut putih tiba-tiba meledak. Sejumlah besar kabut spiritual bergegas ke sekitarnya, langsung menutupi 100 mil jauhnya. Orang-orang di formasi langsung meledakkan formasi. Semua orang juga terkejut. Pada saat ini, di bawah aksi kabut roh, tidak ada yang bisa merasakan keberadaan orang lain. Apa? Tapi hampir dalam sekejap mata, serangkaian teriakan tiba-tiba terdengar dari satu arah. Huff, formasi rusak, ini digunakan untuk melarikan diri. Blacky Jiang menghilangkan kekuatan telapak tangan raksasa itu, dan mencibir ke arah sumber suara. Semua orang dengan cepat bereaksi. Formasi kabut putih kini menyelimuti dunia, memang saat yang tepat bagi lawan untuk kabur. Juga, aku akhirnya bisa melihat wajah sebenarnya dari kultivator ranah fase transendensi ini. Banyak orang mengejar ke arah itu. Kemudian, Blacky Jiang meraih seorang pria berlumuran darah dengan tangan besarnya. Kemana perginya pria itu? Aku tidak tahu. Setelah dia menangkapku, dia melemparkanku ke sini. Aku tidak tahu teknik racun apa yang dia gunakan, yang membuat seluruh tubuhku menderita. Selamatkan aku. Pria itu merintih kesakitan. Ternyata licik juga rupanya. Blacky Jiang sedikit mengernyit dan menoleh dengan tiba-tiba. Pada saat ini, kabut putih menghilang sedikit, dan dia segera melihat cahaya redup dari seberkas cahaya. Dia muncul di arah yang berlawanan. Setelah menjatuhkan kultivator beracun, tubuh Blacky Jiang seperti pita, dan terbang ke arah berkas cahaya secara tiba-tiba. Semua orang mengikuti Blacky Jiang dan bergegas. Setelah beberapa saat, kabut putih itu menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, sosok yang telah terbang jauh di depan juga muncul di depan semua orang. Merasakan basis kultivasi Eric Qin, semua orang tercengang. Meskipun jaraknya jauh, tanpa halangan, kerohanian secara alami dapat menutupi masa lalu. Dan kultivasi sosok di depan bukan hanya fase distraksi. Dikatakan jika fase transendensi adalah kekuatan 8 tingkat, yang mahir dalam formasi, dan pandai menggunakan serangga beracun. Ini terlalu banyak perbedaan. Kakak seperguruan dan semua orang di Sekte Qiyun juga tercengang. Mereka tidak percaya jika kultivator fase distraksi yang membunuh kakak seperguruan mereka berada di fase transendensi. Namun yang terjadi selanjutnya adalah antusiasme di mata para kultivator. Cahaya jejak ini akan segera menghilang, dan kultivasi yang dimiliki Eric Qin membuat semua orang menganga tidak habis pikir. Bukankah itu berarti selama mereka cukup beruntung untuk mendapatkan benda ini terlebih dahulu oleh Blacky Jiang, dan kemudian melarikan diri, tidak ada yang akan bisa menemukannya. Ini hanyalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kecuali Blacky Jiang, semua orang tidak berhenti, tetapi mengikuti Blacky Jiang untuk mengejarnya. Fase distraksi, masih ingin lolos dari seranganku. Blacky Jiang terbang di depan, rambutnya yang panjang beterbangan, dan badai melanda di sekelilingnya, membuatnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, jarak yang ditempuh Eric Qin sebelumnya diperhalus.
Kecepatan cepat. Pupil mata Eric Kin juga sedikit menyusut, dan dia merasakan jika keberadaan Blackie Jiang semakin dekat. Berhenti. Blackie Jiang mendengus dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Ribuan reiki terbang keluar dari telapak tangan, mengembun menjadi ribuan rantai di udara. Di kepala rantai hitam ini, mereka memanjang seperti ular berbisa, menyebar melintasi kehampaan, kecepatannya secepat meteor. Bersambung.